Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu ke hukum Kirchhoff. Ini ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua. Ini kita bahas yang pertama dulu, hukum satu. Hukum satu Kirchhoff. Nah, hukum satu Kirchhoff ini membahas tentang arus. Jadi ya tentang percabangan. Jadi percabangan itu nanti arus yang keluar sama dengan arus yang masuk. Jadi total yang keluar sama total yang masuk itu harus sama gitu. Nah, ini biasanya di titik cabang. Kalau di cabang berarti nanti bisa di rangkaian paralel atau rangkaian bintang atau Wheatstone kemarin yang ada cabangnya gitu. Di jumlah arus yang keluar itu sama dengan jumlah arus yang masuk ke suatu cabang. Misalkan di sini ada cabang 3 aja lah ya, banyak-banyak dulu. Nah, ini titik cabangnya, misalkan anggaplah ini I1 ke arah sana, I2 ke arah sini, kemudian satu lagi I3 ke arah sana. Nah, fokusnya untuk melihat yang keluar dan yang masuk itu fokus ke cabangnya. Kalau dia menuju ke cabang, mendekati cabang, berarti dia masuk. Kalau keluar dari cabang, menjauhi cabangnya, itu berarti dia keluar gitu ya. Maka ini yang masuk I1, yang keluar ada I2 dan I3. Berarti nanti jumlah I keluarnya ya I2 sama I3, tambahin aja. Yang masuk cuma ada satu, I1. Jadi di semua titik cabang, di semua titik cabang nanti berlaku hukum satu Kirchhoff ini, arusnya. Itu hukum yang pertama. Terus selanjutnya ada hukum keduanya. Hukum 2. Nah, hukum 2 ini nanti dibagi, ada dua versi dia. Ada dua versi, satu untuk loop tertutup, satunya untuk loop terbuka. Dan itu bisa untuk satu loop, dua loop, atau lebih dari dua loop. Tapi biasanya kalau di soal-soal itu bisa satu loop sama dua loop aja biasanya. Saya kasih contoh untuk yang satu loop dulu untuk penjelasannya, nanti pas pembahasan soal saya carikan yang dua loop. Jadi biar tahu sekalian nanti caranya gimana. Nah, untuk loop tertutup dulu, ini yang pertama loop tertutup. Loop tertutup nanti berlaku sigma GGL. GGL itu sumber tegangannya yang kemarin sempat muncul juga kan, ditambah sigma dari I kali R. Jadi arus kali hambatannya. Jadi arusnya itu melewati berapa hambatan gitu. Kalau arusnya nanti beda-beda, kalau loopnya beda kan nanti otomatis ada arus yang beda. Maka R juga bakal beda. Tambahnya satu per satu nanti sama dengan 0. Itu untuk loop tertutup. Contoh loop tertutup kemarin udah sempet saya buat yang model ini, rangkaian, terus yang pakai dia pakai sumber tegangan atau sumber potensial gitu kan, yang pakai GGL gitu. Nah, ini loop tertutup namanya. Terus untuk penentuan pengerjaannya itu kita gambarkan arah arus dan arah loopnya. Kemarin kalau arah arus kan udah kasih tahu kan, kalau cuma ada satu sumber tegangan kayak gini atau potensial, beda potensialnya cuma satu, arusnya langsung keluar dari yang arah panjang gitu kan ya, jadi ke sana ada langsung. Nanti kalau ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu kan, itu kan bisa bebas, terserah kalian. Tapi panduannya pilih dari arah yang paling besar. Pilih dari arah yang paling besar aja. Misalkan ada 2, satunya 10, satunya 12. Kalau arahnya sama kan nggak masalah. Tapi kalau arahnya beda berarti sesuai dengan yang arahnya lebih gede tadi, yang 12-nya gitu. Nih. Ini penulisannya kayak mana? Ini udah arah-arah arusnya. Nah, arah loop sekarang. Jadi dua arah, ada arah arus sama arah loop. Kalau arah loop itu tinggal dibuat aja. Mau dia samain sama arah arus atau melawan arah arus gitu aja palingan. Dia searah putaran jarum jam atau melawan putaran jarum jam. Biasanya anak-anak ya. Biasanya yang dipakai seringnya kalau anak-anak sekolah ya pakainya loop yang searah sama arah arus gitu, biar I-nya positif biasanya gitu. Kenapa harus gitu? Aturannya gitu ya. Jadi kalau nanti loopnya ini kena bagian pendek dari sumber tegangan, maka sumber tegangannya jadi min. Kalau kena bagian panjang dulu, maka dia plus. Kayak ini kan muternya gini, muternya gini kan ya, loopnya setek gitu kan, kena pendek dulu berarti dia minus GGL. Cuma ada satu, kalau ada 2 ya tambahin nanti ada berapa gitu, plus apa minusnya tergantung nanti.
Terus kalau arah arusnya searah sama loop berarti arah arusnya plus. Ini kan searah sama loop berarti plus I kali R. Kebetulan R nya cuma 1, ini cuma 1, jadi enak langsung 1 sama dengan 0. Tinggal nanti mau dicari apanya, mau nyari I nya, mau nyari GGL nya, apa nyari R nya, tergantung nanti yang ditanya apa. Tapi biasanya nanyain I sih dia, nanyain arusnya gitu. Tuh. Nanti ini juga bisa aja ada hambatan dalamnya juga ya. Kalau ada hambatan dalam berarti ada I kali R ditambah I kali R kecil. Kalau hambatan dalam simbolnya R kecil. Kemarin belum sempat saya bahas kayaknya. Kalian aja nanti di contoh soal kayaknya ada. Itu. Ini untuk loop tertutupnya. Gitu. Terus yang kedua ada loop terbuka. Kalau bedanya loop terbuka sama loop tertutup, kalau bentuk loop tertutup kayak gini, kalau loop terbuka yang kayak kemarin, dia cuma ada hambatan terus ada titik A sampai titik B gitu. Tapi bisa juga nanti loop terbuka itu gambarnya kayak gini tapi ditanyain kasus loop terbuka. Maksudnya gimana? Saya gambar lagi model ini. Nih. Terus di sini dikasih titik A, dikasih titik B, ini R gitu misalkan. Ini ada GGL-nya di sini. Ini kebetulan saya buat mirip ini ya, kebetulan saya buat mirip ini tadi. Ini arah loopnya sama. Tuh. Nah, untuk yang loop terbuka atau versi 2-nya, arah loop itu selalu mengikuti arah yang ditanya. Maksudnya arah yang ditanya gimana? Arah yang ditanya tegangan dari mana ke mana. Bentuknya mirip dengan yang ini. Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan V dari satu titik ke titik lain. Kalau kita buat VAB maka arusnya juga harus dari A ke B, loopnya juga dari A ke B. Kalau VBA berarti kebalikannya, masih sama. Berarti kalau dalam kasus ini kebetulan sama ini kasus ini, VAB saya terus ke depan ya, VAB maka sama dengan ini kebetulan GGL-nya kan nggak ada, berarti 0. Karena GGL-nya kan nggak ada, lewat dari A ke B, dari sini kan. Tapi bisa juga nanti lewat yang bagian bawah. Ini saya buat bagian atas dulu dan nanti tahu bedanya apa. VAB ini untuk bagian atas. Nah, ini tambah I kan, tambah I nya ini kan udah searah, I kali R itu yang bagian atas. Nah, kemudian sudah ke sana. Kalau yang bagian bawah, VAB sama dengan bawah, berarti arah loopnya yang ke sini, dari A ke B, arah loopnya yang ke sini gitu. Kalau tadi arah loopnya ke sana, ini yang bagian atas, loop atas, ini yang loop bawah. Jadi kalau untuk versi 2 atau terbukanya nggak pakai loop yang awal tadi kita buat gitu. Dia ada loop sendiri dari titik satu ke titik yang lain. Sesuai yang ditanya apa, dari A ke B berarti dari A ke B. Kalau dari B ke A nanti dibalik gitu. Ini berarti VAB dari bawah, GGL-nya kan kena panjang berarti plus, tambah ini arusnya kena melawan kan, melawan loopnya, berarti dia min I, tapi R-nya nggak ada, R-nya 0. Nanti dia balik lagi sama, mau pakai cara atas atau cara bawah nanti sama semua, tinggal dipilih salah satu. Oke, sampai jumpa lagi.